Tentu saja semua pertanyaan dari Loki membuat Keller menjadi emosi sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya hanya kata-kata kasar yaitu fucking seperti ini contohnya guys. Day fucking 6. Day 6. And why did you look for my fucking daughter rather than fucking... Hey. Don't follow me. Singkat cerita, setelah selesai dengan Loki, Keller pun pergi ke tempat kurungan Alex dan menyiksa Alex dengan mengaktifkan shower air panas. Dan kali ini tiba-tiba Alex berbicara bahwa What do you say? What? You're not out. What? ya, setelah mendapatkan info itu di mana ini cukup menambah teka-teki untuk kemudian Alex berbicara tentang aku hanya ingin bermain dengan mereka. If you tell me where they are. Dan karena tak mendapatkan info yang cukup, Keller pun berdoa dan di saat yang bersamaan Loki pun datang ke tempat Keller. Dan Keller yang menyadari hal itu, ia pun berpura-pura Taylor sampai tertidur. No noise, you shut up. You make any noise, I'm gonna turn on that tap. Hey, rise and shine. Not gonna find two girls here, am I? Fuck you. Dan singkat saja setelah Loki menemukan Keller, Loki pun meminta Keller untuk menemaninya jalan-jalan di rumah pemberian orang tua Keller, di mana beruntungnya saat Loki mendekati tempat Alex yang disembunyikan, tiba-tiba Loki mendapatkan telepon dari sang kasir toko tempo hari. Untuk kemudian Loki pun pergi karena urusan yang mendadak. Hello? The guy that you were looking for was just here. He saw me watching him and ran. You get a plate? Dengan bermodalkan plat nomor mobil, Loki pun langsung mendatangi rumah pria tersebut di mana pria ini bernama Bob Tyler. Dan ketika Loki menanyakan tentang apakah Bobby mempunyai anak, Bobby pun menjawab, Do you have children? I don't have... ya, setelah mengetahui bahwa Bobby tidak punya anak, Bobby pun langsung dilumpuhkan oleh Loki. Yang dimana Bobby sebagai tersangka ketiga mempunyai alasan kuat untuk dianggap sebagai penculik anak karena keadaan rumahnya yang sangat mencurigakan. Yang dimana ada sebuah kepala babi serta box yang banyak, untuk kemudian Loki pun membuka semua box dan menemukan baju serta ular di dalam box tersebut. Tak hanya satu box yang berisikan ular, ternyata semua box di sana diisikan oleh ular kecuali box terakhir yang hanya berisikan buku yang bergambar labirin. Setelah melakukan investigasi di rumah Bob, Loki memanggil Rap serta istrinya untuk diperlihatkan bukti-bukti yang telah mereka foto. Yang dimana di antara foto bukti itu membuat Rap serta istrinya menangis karena dengan dua bukti pakaian yang difoto diduga punya anak mereka yaitu Joey. Dan ketika Keller melihat bukti yang ditunjukkan oleh Loki, semua foto itu tak menandakan pakaian anak terkecuali kaos kaki yang telah berdarah, di mana Keller hanya bisa menangis melihat kaos kaki itu. Lalu Keller pun menyalahkan Loki karena Loki membuang waktu untuk mengikutinya di tempo hari. Elisha told me they're dead. She's dead. You can't do anything. You've been leaving me and Mom here while you've been going out and getting fucking drunk. You think I can't smell it on you? Kemudian ketika berada di rumah terjadi perdebatan antara Carol dan anaknya karena anaknya telah mengakui bahwa adiknya Anna telah mati. Namun Keller tetap ingin keluar untuk mencari anaknya. Di tengah stresnya Keller datang ke tempat kurungan Alex dan mengeluh. I don't know what to do, Alex. I don't know what to do anymore. I was completely fucked up about all. I think we're done. Lalu Alex buka mulut tentang lokasi Anna dan Joey yang mana mereka berdua sedang berada di dalam labirin. Dan selebihnya Alex tidak memberitahu lokasi tempat tersebut yang dimaksud Alex yaitu labirin. What did you say? It's the maze. What maze? Where's the maze? Where do I find it? Just tell me where the maze is, okay? Tell me, goddammit. Tell me where they are. Tell me! Tell me! Tell me! Tak hanya Alex yang mengatakan labirin, ternyata Bobby Tyler yang sudah berada di ruang interogasi selama 3 jam kerjanya hanya menggambar sebuah labirin. Untuk kemudian Loki yang emosi, ia pun masuk dan dengan emosi yang tak terkendali ia pun langsung mengintimidasi Bobby Tyler.
Dan akhirnya kelakuan dari Loki membuat Bobby takut hingga ia menangis untuk kemudian para penjaga langsung masuk di mana saat dipisahkan Bobby langsung mengambil pistol Loki untuk kemudian melakukan bunuh diri dan meninggalkan teka-teki yaitu sebuah gambar labirin. Fucking alright. He explained this before he ate the bullet? I'm sorry. Fuck you, sorry. Save it for the girl's parents. Karena tak menjelaskan maksud labirin sebelum mati dan entah karena apa sampai membuat Bobby takut, itu menjadi pertanyaan besar untuk Loki serta saya juga guys. Loki yang sedang duduk sambil melihat gambar labirin itu, Loki pun langsung pergi ke meja kerjanya di mana emosinya ngelunjak. Sehingga ia menghancurkan keyboard kantor padahal keyboard itu tak bersalah apa-apa. Kemudian ketika ia melihat foto mayat yang ia temukan di basement Pak Pendeta, dirinya menemui fakta baru tentang labirin yang dimaksud oleh Bobby Tyler. Lalu Loki ditelepon oleh temannya yang berada di TKP rumah Bobby Tyler, di mana di sana mereka menemukan boneka yang terkubur dan beberapa label baju anak-anak yang baru saja dibeli serta buku tentang labirin. Kemudian Rhys, teman investigasi lapangan, mengatakan bahwa Bobby tak bersalah karena ia hanya melakukan tiruan terbalik kasus penculikan yang sedang terjadi. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa si Bobby bunuh diri? Itu yang jadi pertanyaan. Takut gitu. Sejahat apa gitu si penculik sampai Bobby itu takut untuk buka mulut. Hey. Taylor drew this. It's a map to the bodies. Next, lalu Loki mengeluarkan gambar labirin yang dibuat oleh Bobby, namun karena emosi Loki menjelaskan dengan tirak-tirakan sehingga Rhys temannya tidak mau membantunya untuk kemudian ia membuka catatan kasus yang telah ia tuliskan. The girls are still out there somewhere. How did Bob Taylor get those clothes? How did the parents positively ID those clothes? That I can't reconcile. Kembali ke Keller, setelah mendapatkan kata labirin dari Alex, Keller pun langsung pergi ke rumah bibi Alex. Yang dimana awalnya basa-basi tentang Alex untuk kemudian Keller langsung bilang bahwa ia sering mimpi tentang labirin akhir-akhir ini. Namun sang bibi Alex ngeles dan tak mau menjawab apa yang dikatakan oleh Keller. Oke, sampai di sini tuh kayaknya udah ada pundi-pundi bukti, tapi sabar dulu, nanti akan terungkap semuanya. I keep dreaming about being lost in a maze. I'm sorry. Alex never talks very much, so people come over here, I hardly know what to say. He doesn't talk much? Well, he talks, good morning, good night, that sort of thing. But hard to get too much more than that. Dan secara bersamaan, Loki pun pergi ke tempat di mana ia mengejar Bobby untuk pertama kalinya. Tepat di bawah jendela rumah Bobby Tyler yang di mana di sana Loki menemukan kaos kaki milik Anna. Dan secara bersamaan juga, saat tiba di rumah, Keller langsung dihampiri oleh istrinya di mana Joy anaknya Ralph sudah ditemukan dan sedang dirawat di rumah sakit. Not Anna. They didn't find Anna. Maybe she'll know where Anna is. Please, we have to go. How is she? Is she awake? Joy, were you far from the street? How far from the street were you, Joy? Ketika tiba di rumah sakit, tak berselang lama Joy juga tersadar dan anehnya Joy mengatakan bahwa dirinya melihat Keller saat berada di sebuah rumah seseorang. Namun saat ingin keluar, Joy berhasil kabur dan Anna tertangkap oleh seseorang. You were there. What? I was where? And put tape on her mouth. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Joy, Keller pun langsung pergi dan diikuti oleh detektif Loki. Namun sang Loki mengira Keller pergi ke tempat biasa Keller minum dan saat Loki tiba di sana, Loki mendengar suara teriakan Alex untuk kemudian ia mendekati tempat tersebut. Di tempat lain, Keller pergi ke rumah bibi Alex di mana Keller curiga terhadap bibi Alex karena tempat terakhir yang ia kunjungi hanyalah rumah si nenek tua ini. Dan betapa cerobohnya si Keller yang membelakangi bibi Alex di mana bibi Alex langsung mengeluarkan pistol sehingga Keller tak bisa berbuat apa-apa dan harus mengikuti apa yang disuruh olehnya. Mulai dari disuruh borgol tangan si Keller sampai si Keller harus meminum racun yang telah ia racik sendiri. Brains off the floor. Drink. Want to see her? Yes. That's your ticket to your daughter right there.
Dan tak punya pilihan lain, Keller pun meminumnya. Lalu ketika mereka berjalan ke belakang rumah, Bibi Alex bercerita bahwa dia dan suaminya sudah lama melakukan hal ini dan si Alex adalah anak pertama yang mereka culik. Selain Alex, ada beberapa anak seperti Jim dan Barry serta Bobby Tyler, yang dimana si Bobby Tyler adalah orang yang berhasil melarikan diri dari wanita psikopat ini, dan si Bobby telah melakukan bunuh diri saat ingin diinterogasi oleh Loki. Sampai di sini kalian paham ya? Tapi yang masih ganjal, seberbahaya apa si nenek ini sampai membuat si Bobby takut buka mulut gitu saat dia berada di kantor polisi. Padahal dirinya tahu kalau si nenek ini yang melakukan penculikan ini, tapi dia gak mau gitu kasih tahu. Lanjut, setelah itu si nenek menyuruh Keller untuk mengundurkan mobilnya, di mana di bawah mobil terdapat sebuah papan. Kemudian Keller disuruh masuk ke dalam lubang tersebut, namun karena Keller melawan, dia ditembak di bagian kaki karena tak punya pilihan lain juga. Keller pun akhirnya masuk di dalam sana, yang dimana di dalam sana terdapat fluid merah milik Anna, tapi si Anna tidak ada di sana. Wait. Setelah si Keller masuk, si nenek tersebut menutup kembali lubang itu seperti semula dan menyembunyikan mobil milik si Keller. Tak berselang lama, detektif Loki datang ke rumah Bibi Alex, di mana di sini Bibi Alex yang menyadari bahwa itu adalah Loki. Dirinya enggan untuk membuka pintu sehingga Loki pun memutuskan untuk masuk. Dan ketika Loki berada di dalam rumah, di mana di dalam rumah ini Loki menemukan kalung labirin yang bisa dipastikan mayat mati di bawah basement Pak Pendeta adalah suami si nenek tua ini. Karena si nenek tua ini pernah menjelaskan bahwa orang yang berada di foto itu adalah suaminya. Setelah merasa bahwa penculik anak-anak adalah ulah dari keluarga ini, Loki pun berjalan ke kamar demi kamar, di mana di salah satu kamar ia melihat si nenek menyuntik obat kepada Anna. Dan ketika saat berbalik, si nenek tua ini langsung menembak detektif Loki, dan itu sangat tidak normal untuk orang tua pada umumnya. Emang psikopat tuh emang gak ada yang normal cuy. Both hands, right now! Right now! Setelah mendapatkan Anna, Loki langsung membawa Anna ke rumah sakit, dan singkat saja dengan luka tembak-tembakan di bagian kepala dan darah luka dari kepala nyonyor ke matanya, hal itu tidak membuat Loki membawa mobil dengan pelan. Singkat cerita, setelah sampai di rumah sakit terdekat dan keesokan harinya saat Loki sedang membaca koran tentang Keller yang telah menghilang, ia pun dihampiri oleh Grace, Anna, Nessie, serta Joy. Yang mana mereka berterima kasih kepada detektif Loki yang telah menyelamatkan mereka. Setelah itu, Grace berbicara empat mata dengan Loki bahwa ia ingin Loki mencari Keller walaupun nantinya Keller akan dipenjara karena kejahatan Keller kepada Alex. Dan ketika malam tiba, di rumah Bibi Alex terjadi penggalian yang akan dilanjutkan besok pagi karena sekarang sudah malam. Lalu di samping Loki terlihat yang seperti kita ketahui bahwa si Keller ada di mobil tapi di bawahnya, untuk kemudian Loki merasakan sesuatu yang aneh karena instingnya mengatakan bahwa tamat. Ending yang sangat menggantungkan. Oke guys, sekian dari hasil review alur cerita Prisoner. Secara ceritanya bagus banget dan konsep yang diterapkan dalam film susah banget bilang detektif anjing. Nah, dan konsep yang diterapkan dalam film perdetektifan sangat bagus gitu. Untuk film ini tuh bagus banget karena bertele-tele gitu, tapi dari A ke B, B ke C gitu, tapi masih nyambung. Ya, kalau untuk endingnya sendiri, film ini sangat-sangat gantung sekali endingnya, tapi kita nggak dikasih tahu apakah si Keller akan selamat atau tidak. Masih banyak yang perlu dipertanyakan, tapi ya udahlah, emang filmnya pengen kita para penonton mikir sendiri. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini versi saya, jangan lepaskan anak kita dari jangkauan mata kita, karena di kumpulan orang-orang baik pasti ada orang-orang yang jahat. Contohnya di perkumpulan geng wanita, jika salah satu wanita perkumpulan mereka tidak ada di sana, maka para wanita lainnya akan menceritakan kebusukan wanita dari wanita yang tidak hadir di sana. Padahal mereka tuh temenan gitu. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Sekian dari saya, Chanku. Mohon untuk undur diri. Jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di next video, and I love you guys.